Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jikri Eren Ardi dengan NIM 23030631 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur biosintesis pada bagian-bagian telur. Nah, yang pertama itu biosintesis kuning telur. Nah, langkah biosintesis itu apa? Yang pertama, awal proses di hati. Hormon estrogen dilepas dari ovarium dan masuk ke aliran darah. Selanjutnya, estrogen mencapai hati dan memerintahkan sel-sel hati mulai memproduksi protein khusus bernama vitellogenin. Nah, vitellogenin ini adalah protein utama pembentukan kuning telur. Terus yang kedua ada perjalanan dan hati ovarium. Langkah-langkahnya itu vitellogenin yang diproduksi hati dilepaskan ke aliran darah. Protein ini dibawa oleh darah melalui ovarium. Di ovarium, vitellogenin mendekatkan sel telur yang sedang berkembang. Selanjutnya ada penyerapan ke dalam sel telur. Nah, langkah-langkah itu sel telur memiliki pintu masuk khusus atau reseptor di permukaannya. Selanjutnya, vitellogenin menempel pada reseptor ini. Selanjutnya ada sel telur menelan vitellogenin melalui proses endonesis atau seperti kantung yang terbentuk dalam membran sel. Selanjutnya, vitellogenin masuk ke dalam sel telur dalam bentuk kantong-kantong kecil. Selanjutnya yang keempat ada permosesan di dalam sel telur. Di dalam sel telur, vitellogenin dipecahkan menjadi komponen-komponen penting. Nah, lipofetin atau komponen kaya lemak, fosfatin atau komponen kaya fosfat, dan komponen-komponen ini membentuk struktur dasar kuning telur. Nah, selanjutnya penambahan lemak secara bersama sel telur juga mengambil lemak dari darah. Lemak ini berasal dari makanan unggas atau dibuat di hati. Lemak diangkut dalam bentuk VLDL atau very low density lipoprotein. Lemak-lemak ini bergabung dengan komponen protein membentuk struktur kuning telur. Nah, yang keenam itu ada pembentukan lapisan. Adapun langkah-langkahnya itu kuning telur terbentuk dalam lapisan-lapisan seperti cincin pohon. Lapisan terang terbentuk malam hari atau saat unggas tidak makan. Lapisan gelap terbentuk siang hari saat unggas aktif makan. Nah, proses berlapis ini berlangsung selama 7-10 hari hingga kuning telur matang. Nah, yang ketujuh itu ada penambahan pigmen. Pigmen dari makanan atau seperti xanthofil dari jantung atau rumput diserap oleh usus. Pigmen dibawa ke hati ditambahkan ke dalam vitellogenin. Pigmen ini memberikan warna kuning oranye pada kuning telur. Selanjutnya ada biosintesis putih telur atau sederhana dan jelas. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada lokasi produksi. Putih telur diproduksi di bagian magnum saluran telur atau ovidum. Selanjutnya, setelah ovulasi, kuning telur masuk ke dalam saluran telur. Ketika kuning telur melewati magnum, pembentukan putih telur akan dimulai. Nah, yang kedua itu ada perintah produksi protein. Nah, sel-sel di magnum ini menerima sinyal hormon atau terutama estrogen dan progesteron. Hormon mengaktifkan gen-gen
yang mengode protein putih telur. Nah, informasi genetik atau DNA ditranskripsi menjadi RNA pembawa pesan mRNA. Yang ketiga ada pembuatan protein utama. mRNA dibaca oleh ribosom. Ribosom membuat berbagai jenis protein putih telur. Nah, adapun ovalbumin, protein paling banyak itu sekitar 54%. Ovotransferin, protein pengangkat zat besi. Ovomucilin, protein penambah enzim. Lysozymin, protein antibakteri. Ovomucin itu protein yang memberikan sifat kental. Nah, yang keempat ada modifikasi protein. Protein yang baru dimulai mengalami pemolesan di dalam sel. Beberapa mendapat tambahan gula atau glikolasis, beberapa diberi gugus fosfat. Nah, beberapa juga membentuk ikatan disufida untuk stabilitas. Nah, modifikasi ini membuat protein berfungsi dengan baik. Terus yang kelima, pengeluaran protein. Protein yang sudah siap dikemas dalam vesikel steroid. Baru ada protein dikeluarkan dalam lumen magnum. Protein segera melindungi kuning telur yang lewat. Yang keenam itu ada pembentukan struktur berlapis. Protein-protein berinteraksi membentuk gel dengan kekentalan berbeda. Selanjutnya, ovomucin memberikan jaringan seperti jaringan yang memberikan kekentalan. Terus terbentuk lapisan-lapisan dengan kekentalan berbeda. Nah, lapisan yang berbeda ini ada lapisan chalazifus atau paling dekat dengan kuning telur. Ada putih telur kental dalam, putih telur encer tengah, putih telur kental luar, dan putih telur encer luar. Nah, yang ketujuh itu ada pembentukan kelaza. Saat telur berputar melewati oviduk, sebagian putih telur itu terpuni. Selanjutnya, puntiran ini membentuk kelaza, struktur seperti tali di kedua sisi kuning telur. Nah, kelaza ini berfungsi sebagai penahan yang menjaga kuning telur tetap di tengah. Nah, yang ketiga itu ada biosintesis kerabang telur atau sederhana dan jelas. Langkah-langkahnya, yang pertama, pembentukan membran kerabang. Setelah putih telur terbentuk, telur bergerak ke bagian isthmus ovidum. Sel-sel di isthmus membuat protein fibri atau keratin dan kolagen. Membran dalam atau menempel pada putih telur, membran luar atau tempat kerabang akan menempel. Nah, di ujung tubuh telur, keduanya membran terpisah membentuk kantung udara. Nah, yang kedua itu ada persiapan mineralisasi. Telur bergerak dari isthmus ke uterus atau kelenjar kerabang. Di uterus, cairan kaya mineral mulai melindungi telur. Protein-protein khusus pada membran luar bertindak sebagai tempat awal kristalisasi. Titik-titik awal ini disebut mamila, berbentuk kerucut kecil. Yang ketiga ada pengumpulan kalsium. Kalsium diambil dari dua sumber. Yang pertama ada makanan unggas disiram di usus, cadangan kalsium dari tulang meduler atau tulang khusus pada unggas betina. Terus ada kalsium dari makanan diserap
di usus dengan bantuan vitamin D3. Nah, jika kalsium makanan tidak cukup, kalsium diambil dari tulang. Ini yang keempat, transport kalsium ke uterus. Kalsium dari darah masuk ke sel-sel uterus melalui protein pembawa khusus. Di dalam sel, kalsium diikat oleh protein calbinin ini membawa kalsium melintasi sel. Kalsium dikeluarkan ke cairan uterus melalui proses pompa di membran sel. Nah, yang kelima ada pembentukan karbonat. Karbon dioksida atau CO2 dari metabolisme sel masuk ke sel uterus. Nah, selanjutnya enzim karbonid anhidase mengubah CO2 dan air menjadi ion biokarbonat. Di cairan uterus, ion biokarbonat berubah menjadi ion karbonat. Yang keenam itu ada pembentukan kristal kalsium karbonat. Ion kalsium atau Ca2 dan ion karbonat atau CO3 bergabung membentuk kristal kalsium. Kristal klasit. Kristal mulai berbentuk pada mamalia di membran luar. Kristal terbentuk di atas seperti kolom membentuk luar sponiosis. Nah, kristal lagi terbentuk terus tumbuh dan saling berhubungan membentuk kerabang yang kuat tapi berpori. Yang ketujuh, penyelesaian kerabang. Kristal-kristal terakhir itu membentuk lapisan kristal vertikal atau lapisan terluar kerabang. Proses matris atau organik atau 1-5% kerabang diskresikan bersama klasifikasi. Protein ini mengatur bentuk dan kekuatan kristal. Nah, yang ke-8 itu pembentukan kutikula. Di akhir proses, lapisan kutikula ini atau lapisan protein disekresikan menutupi kerabang. Kutikula menutupi sebagai besar protein pori-pori tapi masih memungkinkan pertukaran gas. Kutikula membantu enzim dan protein antimikroba. Yang 9 itu ada pewarna kerabang. Untuk telur berwarna, pigmen disekresikan 3-4 jam terakhir sebelum peluncuran pigmen utama. Selanjutnya, memberi warna coklat, memberikan pigmen dapat tersebar merata atau membentuk pola piknik atau total. Selanjutnya ada koordinasi proses. Semua proses biosintesis ini dikoordinasikan secara sempurna oleh sistem hormon unggas. Ada estrogen mengatur produksi beta-glucanin dan protein putih telur. Selanjutnya ada progesteron mengatur proses pembentukan kerabang. Ada hormon tiroid mempengaruhi metabolisme kalsium. Ada vitamin D3 krusial untuk penyerapan dan metabolisme kalsium. Keseluruhan proses pembentukan telur dari ovarium hingga peneluran membutuhkan waktu sekitar 24-26 jam. Dengan pembentukan kerabang mengambil porsi waktu terlama sekitar 18-20 jam. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.